Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wijayanti. Saya dari Prodi D3 Radiologi. Nah, di sini saya akan merosting yaitu Akil Mokhtar yang terdapat kasus suap yang telah dilakukannya dan generasi anak muda yang anti korupsi. Jadi gini, aku tuh suka banget ya jalan-jalan. Jadi aku tuh bisa jalan-jalan dalam sehari tuh ke luar negeri. Bahkan misal nih, pagi di Singapura, siang di Prancis, malam sampai juga di Danau Umum. Tapi ada juga pejabat yang hobinya itu sama kayak aku. Misalnya dia Akil Mokhtar. Nah, dia itu pagi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, siang di Lebak Banten, terus malamnya di penjara. Tapi cuma bedanya ya, kalau aku kan pakai duit monopoli. Nah, kalau Akil Mokhtar itu dia pakai uang suap. Sebenarnya kasus mafia itu sama gitu kayak bermain monopoli, yaitu monopoli kebenaran. Kalau orang monopoli cengkeh misalnya nih, dia tetap keluar modal buat beli cengkeh dari petani. Tapi kalau monopoli hukum, apa? Kulakan apa yang dilakukannya? Kulakannya di mana? Terus ngejualnya gimana? Misal nih, paket hemat 1 miliar potong 2 tahun. Paket hebat 2 miliar bebas. Paling mahal nih, paket super 3 miliar bebas dari neraka. Loh kok bisa? Ya bisa. Bebas dari neraka. Akil Mokhtar cuma bilang gini, biasa aja, kita kan orang dalam. Iya, memang orang dalam. Orang dalam neraka. Yang membuat heran lagi nih, di ruangan Akil Mokhtar itu ditemukan sabu dalam bentuk kristal nih. Kalau di kamar aku ya, itu ada nih sabu, tapi dia dalam bentuknya MP3. Gini. Pagi hari sabu, siang hari sabu, sarapan bubur. Bikin kita kenyang kan? Terus nih, aku juga heran nih sama kondisi Indonesia. Saat ini katanya negara hukum, tapi Akil Mokhtar aja yang ketua MK bisa kena suap gitu. Jangan-jangan negara kita itu bukan negara hukum lagi. Negara hukum sih, tapi hukum rimba. Jadi aku maklum sih kalau Akil Mokhtar itu ketua MK, Mahkamah Korupsi, dan kerjaannya juga MK. Apa itu? Makelar korupsi. Tapi aku sebagai generasi muda ya yang anti korupsi, aku juga lagi MK nih, mencari keadilan yang sesungguhnya di Indonesia. Apalagi Akil Mokhtar itu jabatannya hakim. Jadi wajar aja kalau dia pikir bisa terima suap. Bukankah hakim itu hubungi aku kalau ingin menang? Apalagi Akil Mokhtar punya prinsip KUHP, kasih uang habis perkara. Banyak yang bilang bahwa hakim itu ibaratnya setengah Tuhan, setengah manusia. Iya, setengah Tuhan karena menentukan salah benarnya seseorang gitu loh. Banyak ya lelucon gitu di media sosial bahwa ada perbedaan antara Akil Balik sama Akil Mokhtar. Kalian pasti tahu lah. Tidak perlu aku jelaskan. Jadi kasus suap yang diterima Akil Mokhtar itu menunjukkan bahwa telah berakilnya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penguasaannya berwatak culas seperti buto akil, apalagi yang disebut dengan akil rakyat. Nih, nama Akil Mokhtar ternyata memberikan sejumlah besar gitu ratu di Indonesia. Ada Ratu Atut yang diperiksa KPK terkait suap sengketa Pilkada Lebak. Ada juga Ratu Rita yang dicekal KPK karena dugaan cuci uang suaminya Akil Mokhtar. Sekarang ada lagi Bunda yang direbutin SBY Ma LHI. Putri Indonesia Angelina Sondakh lagi di penjara karena kasus suap Wisma Atlet. Banyak putri yang terlibat di korupsi di negeri ini. Kalau kontes ratu-ratuan, putri-putrian yang diadakan mau jadi apa bangsa ini? Jadi bangsa korup? Ya pasti jadi kebanyakan putri dan ratu. Ada ratu ngebor, ratu ngecor, ratu goyang itik. Jadi ditangkapnya Akil Mokhtar menunjukkan bahwa trias politik di negara ini telah berubah menjadi trias koruptika, eksekutif, legislatif, yudikatifnya korup semua. Kayaknya cuman komika aja yang masuk surga. Soalnya nggak bisa korupsi ya, gimana mau korupsi ya? Terungkapnya suap di MK itu menunjukkan bahwa
hukum telah runtuh. Kita mengenal nih rekening gendut polisi, ya, jaksa yang kasus utama, dan kini hakim konstitusi kena suap. Hei, kita itu hanya bisa berharap keadilan sama Irfan Hakim, Kristina Hakim, Hakim garis. Selain itu nggak ada, lewat semuanya. Hakim garis terutama di sepak bola sebenarnya juga penegak hukum FIFA, tapi FIFA kosmetik, cocok untuk daerah tropis. Gitu. Lagi pula hakim garis gak bisa disuap, mana bisa hakim garis menarik garis lapangan misalnya bola out, gak mungkin hakim garisnya. Mahkamah Konstitusi itu merupakan satu-satunya peradilan yang keputusannya bersifat final, artinya tidak bisa naik banding. Ini parah sih banget. Kalau misalnya ada cewek ya yang ngambil keputusan sama kayak MK nih, oke kita putus, maka si cewek akan kehilangan harapannya untuk balikan, apalagi CLBK, nggak bakal bisa. Si cowok yang dirinya jomblo ini setidaknya masih punya harapan bakal ditemukannya di surga nanti. Tapi kalau di surga si cowok tetap aja jomblo. Pernyataan Akhil Mokhtar juga kontroversi. Ungkapan bagi koruptor termasuk penerapan suap adalah potongan jari. Alasannya biar ada efek malunya. Gitu. Oke, kalau begitu caranya, usul-usul kalau bagi aku tuh hukumannya bagi Akhil Mokhtar kayak cinta, kayak cewek yang di PDKT-in sama cowok, kalau gak segera ditembak ya digantung gitu. Jadi sebagai generasi yang anti korupsi, kita tuh perlu melakukan sesuatu gerakan yang dapat mencegah terjadinya korupsi di Indonesia. Misalnya kampanye Goes to Campus diselenggarakan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang nilai-nilai integritas dan upaya pencegahan korupsi pada kaum muda. Jangan cuman kampanye Goes to musik inilah itulah, dan akhir-akhirnya anak-anak muda itu message-nya cuman musik terus gitu. Jadi kampanye Goes to Campus untuk memberikan sosialisasi tentang korupsi itu juga perlu. Terus kemudian sektor layanan publik masih menjadi salah satu prioritas KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Nih, misalnya nih, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia layanan publik juga berpesan kepada peserta yang merupakan calon angkatan kerja agar berperilaku hidup sederhana. Gitu. Ya. Kemudian salah satu kampanye anak muda lewat media sosial untuk mendukung KPK dilakukan oleh komunitas Angkatan Perubahan. Komunitas ini beranggotakan pemuda-pemudi terbaik yang berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia. Gerakan kekinian yang mereka inisiasi adalah tagar Save KPK di kalangan anak muda dengan mengadakan foto opini yang mengajak pemuda-pemuda selfie di kalimat mereka untuk kampanye Save KPK dan Uncorrupted Love tetap di hari Valentine 14 Februari 2016. Jadi tuh anak-anak Belanda zaman sekarang tuh harus gitu loh, harus kritis gitu ngadepin Indonesia yang kayak gini gitu, banyak korupsi di mana-mana gitu. Jangan cuman anak muda tuh cuman dia main sosmed, tapi yang dilakukan cuman main TikTok, joget-joget, Instagraman, scroll video-video. Kasihan Indonesia, udah kasihan banget. Jadi gini, ada nih kata-kata bijak dari Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Anak muda itu manusia yang menyimpan kekuatan, sewaktu-waktu bisa berbahaya dari ledakan. Energi mereka itu tidak pernah mengenal kata lelah. Ide-ide kreatif itu seakan-akan tidak pernah habis, dan semangat mereka itu sebenarnya tuh tinggi gitu. Cuman generasi anak muda tuh ya, terutama cowok ya, kalau udah dikasih dirayu gitu sama cewek-cewek langsung meleleh gitu. Jadi please, kalian harus kritis, kalian harus kreatif untuk memajukan Indonesia. Indonesia butuh kalian banget. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.